Selamat malam Indonesia, Selamat selamat malam. siang waktu sentral Eropa. Salam perjuangan merah putih sejati. Merdeka. Perkenalkan, saya Jojo Puspa bersama rekan saya Yanti. Kami akan menemani webinar ini dari awal sampai selesai. Dan selamat datang buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik semua di acara webinar ini yang diselenggarakan oleh organisasi Merpati atau singkatan dari Merah Putih Sejati yang didirikan di Frankfurt, Jerman, dan bekerjasama dengan organisasi Gebini, Gemeinde Bhinneka Indonesia, yang barusan juga didirikan di Jerman. Kita menyapa Bapak, Ibu, Saudara, sepertinya juga ini banyak juga dari rekan-rekan relawan dari Jerman, dari banyak sekali wilayah. Ada dari mana Yu ini Yu? Kita lihat ada, kalau dari Jerman saya lihat ada dari Gießen, Bonn, Hamburg, kemudian dari negara tetangga, Mbak Yujovi. Ya, negara tetangga selamat datang dari Belanda, ada Mas Latif, ada Mbak Evelyn, terima kasih udah bergabung. Halo, ada dari selamat Swedia. Malam, selamat sore ya. Ada dari Swedia, ada juga nanti bergabung dari Austria. Dan tidak lupa rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu dari Indonesia, ada dari Sumbawa, Malang, Surabaya. Selamat bergabung di acara kami dengan senang hati kita bersama-sama membahas webinar kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita menyapa kepada pembicara yang terhormat, saya ingin menjelaskan atau memberikan info sedikit tentang latar belakang pemilihan tema kita, yaitu tentang nasionalisme. Jadi webinar ini mempunyai judul nasionalisme kita sampai di manakah gitu ya. Jadi kita ini warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri. Seringkali kita dihadapkan pada satu pertanyaan atau diskusi panjang tanpa henti tentang rasa cinta tanah air. Apakah kita ini harus mempunyai rasa cinta tanah air? Kalau kita harus mempunyai cinta tanah air, bagaimana, seberapa besar gitu ya? Terus bagaimana kita mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan juga kenapa kita harus mempunyai rasa nasionalisme? Kalau kita melihat fakta terakhir-terakhir ini, seringkali kita prihatin, kita sedih, juga frustasi ya Yu. Betul. Kalau melihat justru banyak sekali saudara-saudara di tanah air yang tinggal di tanah air meninggalkan atau melupakan budaya, melupakan adat istiadat, melupakan bahasa, dan justru dengan bangga itu menerima dan memakai produk dari asing, bolehlah kita sebut asing ya di sini ya. Dan ini terus terang menjadi satu kesedihan kita warga negara luar negeri di Indonesia, warga negara Indonesia di luar negeri. Dan tentunya kita mengharapkan dengan acara webinar ini kita boleh mendapatkan pencerahan, boleh mendapatkan masukan tentang rasa nasionalisme dan bagaimana kita ini mewujudkan dari jauh rasa nasionalisme kita itu. Baiklah, saya sekarang akan menuju kepada para pembicara yang terhormat. Silahkan Yu Yanti. Ya, matur nuwun Yu Jovi. Terima kasih. Kami mau menyapa 3 pembicara yang sudah live dari Bandung, Jakarta. Hari ini ada 3 pembicara yang telah bersedia sebagai narasumber webinar hari ini. Yang pertama adalah Bapak Maijen TNI Purnawirawan Saurip Kadi. Beliau adalah pemerhati bangsa, lahir di Brebes 1951. Beliau adalah mantan anggota DPR, mantan asisten teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, dan staf ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berikut juga karya beliau, karya tulis beberapa yang telah dibuat oleh Bapak, yaitu Menata Ulang Demokrasi dan TNI Mengutamakan Rakyat. Selamat malam Bapak Saurip Kadi, kami menyapa dari Frankfurt. Semuanya. Selamat malam.
Apa Sauri. kabar? Sehat, Baik. Bapak? Kemudian yang selanjutnya kami menyapa Bapak Dr. Filsafat Suratmo MA, pakar antropologi Toba, lahir di Cilacap, Jawa Tengah 1977, dosen dan chairman The Lead Institute Universitas Paramadina, wakil sektor jenderal Lakpesdam PBNU, alumni Institut für Antropologi Goethe Universitas Frankfurt, mantan ketua Tanfiziyah Eksekutif PCI NU Jerman. Selamat malam Mas Suratno. Welcome home ya Mas. Selamat malam, Bu. Ya, temu kangen malam. lagi dengan teman-teman di Frankfurt dan Welcome sekitarnya. home. Kemudian ada yang Dankeschön. Kemudian ada pembicara yang nanti akan bersama kita juga dengan Mas dengan Bapak Budiman Sujatmiko, Master Filsafat. Apakah Mas Budiman sudah bergabung? Tadi mohon izin 20 menit agak terlambat karena ada meeting. Saya bacakan dulu. Lahir di Majenang, Jawa Tengah 1970. Beliau adalah politisi dari PDIP Perjuangan dan ikut menyusun Undang-Undang Desa dan mendirikan Gerakan Inovator 4.0 Indonesia. Komunitas Inovator 4.0 Indonesia yang dipimpin sekurang-kurangnya telah mengumpulkan 30 orang inovator, spesialis dan ilmuwan yang tersebar di seluruh dunia. Ratusan inovator ini terus dipacu untuk bersinergi dengan penggerak inovasi teknologi di tingkat desa dalam wadah Koperasi Satelit Desa Indonesia. Nanti kita akan menyusul menyapa Mas Budiman, belum hadir? Ya, belum hadir, jadi kita tunggu juga kehadirannya Mas Budiman Sujatmiko. Ya. Ya. Kita langsung. Sebelum kita memulai webinar ini, Jovi, mekanisme webinar kali ini setelah 3 pembicara membawakan makalahnya, masing-masing diberikan adalah waktu 20 menit. 20 menit. Setelah itu kami lanjutkan ke sesi tanya jawab. Tapi sudah ada permintaan untuk memberikan waktu yang lebih untuk tanya jawab. Terima kasih buat masukannya dari Sumbawa. Ya, kita akan perhatikan. Bagi saudara-saudara yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menulis pada kolom chat di samping. Dan panitia akan memberikan kepada kami dan mohon dituliskan, ditujukan ke siapa pertanyaan ini. Memudahkan untuk kami juga nantinya. Untuk kelancaran acara webinar ini, mohon kepada seluruh peserta, mikrofon dimatikan atau di-mute. Dan webinar ini akan direkam dan dipublikasikan di channel YouTube Merpati ya. Okay. Sehingga yang menyalakan video hendaknya mengambil sikap atau posisi yang bijaksana karena penonton YouTube bervariasi dari anak-anak dan remaja. Juga kiranya kita harus memberikan contoh ya yang baik. Terima kasih. Selanjutnya kita mulai. Kita menuju ke pembicara Mas pertama. Saurit tadi. Monggo silahkan Mas, 20 menit pertama. Nah, dengan temanya nasionalisme membawa Indonesia merdeka. Terima kasih. Semoga tidak sampai 20 menit. Yang pertama sudah barang tentu saya mengapresiasi yang luar biasa kepada adik-adik dan anak-anak kami yang ada di Jerman, di luar negeri, yang tidak bosan-bosan untuk terus membangkitkan masalah nasionalisme kita. Pilihan judul juga kami sangat cocok, sangat tepat. Bagus sekali karena hari-hari ini keprihatinan kita bersama menghadapi permasalahan bukan pudar ya, tetapi banyak anjlok pada sebagian kecil saja, sebagian kecil dari warga bangsa kita yang mungkin lagi euforia karena puluhan tahun kita hidup di dalam era otoriter, zaman Orde Baru, tetapi lebih dari 20 tahun di masa demokrasi kok terus kayak begini. Oke, saya akan mulai dari landasan teori mengapa kok kita bicara nasionalisme, kita butuh tentang nasionalisme. Pertama adalah kita berangkat dari konsep negara bangsa. Persoalan yang kita hadapi, apalagi di tahun 45, sampai hari ini,
peradaban baru pada tingkat menemukan bangsa negara didirikan atas bangsa, maka biasa disebut dengan negara bangsa. Sudah barang tentu kita tidak bisa lepas dari kenyataan di sekitar tahun 45. Bicara bangsa Indonesia yang mana? Karena yang ada bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Madura, Bugis, dan lain-lainnya. Memang ada Sumpah Pemuda, tetapi itu bukan berarti seperti sulapan langsung terbentuk bangsa Indonesia. Waktu itu baru sekedar komitmen atau janji bersama untuk seluruh yang ada di Nusantara ini dijadikan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Tapi persoalannya apa yang membuat ikatan, wong ini bangsa sendiri-sendiri, punya budaya sendiri, punya bahasa sendiri, lantas apa yang mengikat? Tidak bisa lepas dari peran kolonialisasi zaman Belanda maupun Jepang, tetapi lebih dari itu adalah narasi yang indah-indah tentang masa lampau. Sebagai contoh, mamanya yang paling gampang, Belanda datang ke sini kan bukan menjajah awalnya. Awalnya kan berkebun, bisnis gitu. Tapi kemudian untuk kebaikan masa depan, sebut saja umpamanya, sebut saja dengan Belanda menjajah. Nah, kemudian persoalannya adalah setelah merdeka pun sudah jelas kita merdeka bukan dari merebut, tetapi di pendidikan kalau nggak menyebut bahwa Indonesia itu merdeka dapat dari merebut, ya nggak akan lulus, karena memang buku pelajarannya bunyinya begitu. Tetapi kalau kita mau jujur lah, Belandanya kan sudah pulang duluan 3,5 tahun sebelumnya. Kemudian Jepang malah datang ke Indonesia, kita sambut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kaitannya mengapa perlu kita bicara nasionalisme, kita tidak bisa lepas dari para penemu teori, ini khususnya dua jagoan tentang ini kaum filsuf di Inggris yang mengetahui persis bagaimana revolusi di Inggris, kemudian bisa merumuskan bahwa negara bisa dibentuk berdasarkan kontrak sosial. Lanjut. Halo, lanjut. Ya. Karena apa? Karena pengalaman sebelumnya berdasarkan keturunan, kemudian menimbulkan banyak korban, bahkan seingat saya Pangeran siapa itu, William pertama atau apa itu sampai diturunkan oleh rakyat, dan ya diturunkan oleh rakyat. Maka persoalannya adalah kembali lagi ketika pendiri bangsa ini akan memproklamasikan diri, lantas bangsa Indonesia yang mana? Nah, realitanya belum ada. Maka kalau kita merujuk pada pendapat Ben Anderson, Indonesia itu in the process, in the making. Bahkan sampai hari ini, kalau kita bicara budaya bangsa Indonesia, yang kayak apa wong adanya budaya Jawa, budaya Bugis, budaya Sunda gitu. Nah, ini lagi mencari bentuk, tetapi yang pasti 17 Agustus 45 kita sudah berkonsensus, kita sudah mengikat kontrak. Proklamasi 17 Agustus 45 dalam teori sosial itulah kontrak sosial. Buktinya ketika sekutu datang untuk mengantar PNS Belanda ke sini, kemudian rakyat kita menolak. Nah, itu bukti bahwa itu kontrak sosial, karena kontrak sosial itu terbukti atau tidak ketika rakyatnya mendukung, artinya konsisten dengan yang disampaikan oleh pimpinannya. Nah, dalam konteks ini kemudian dalam sejarah ditulis bahwasanya Belanda membonceng sekutu, padahal itu
sekutu ke sini adalah kewajiban internasional untuk melucuti tawanan perang Belanda. Kemudian PNS Belanda ke sini itu memang kewajiban internasional. Daerah-daerah yang tadinya ditinggalkan itu mereka harus bertanggung jawab untuk ngurus. Tetapi penulisan sejarah demi kepentingan munculnya nasionalisme ditulis yang seperti ada di sekolahan kan gitu. Bahwasanya Belanda membonceng kan gitu. Padahal itu bukan membonceng, tugas internasional. Persoalannya adalah karena belum adanya bangsa, maka di dalam mencari jati diri bangsa, kita tahu bersama darah dan air mata terus mengalir. Kita tahu bagaimana ketidaksukaan atau ketidakcocokan antara daerah dan pusat dalam konteks PRRI, Perbesta, tentara kemudian dilibatkan untuk mengatasi, begitu juga dengan DI, kemudian yang lebih parah lagi adalah ketika Perang Dingin seputar upaya bagaimana Bung Karno jatuh, itu konon ada yang menyebut 3,5 juta, tetapi kalau ratusan ribu menjadi korban itu pasti. Mengapa itu terjadi? Persoalan yang mendasar adalah karena orang tua kita, founding father kita itu begitu mendadaknya pilihan untuk segera merdeka. Sehingga waktu itu kesepakatan dengan pemerintahan Jepang yang di sini, penguasa Jepang yang ada di Indonesia, akhirnya disetujui untuk cepat-cepat memproklamasikan diri. Untuk itu pemimpin bangsa ini menghadap ke Panglima Perang Asia Timur Raya di Dalat, di Saigon, selatan Saigon, kalau nggak salah 60 km dari Saigon. Untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa kami sudah siap untuk merdeka. Nah, ini yang kayak gini kan memang tidak ditulis dalam sejarah. Tetapi kalau mau mendalami peristiwa-peristiwa masa lampau yang seperti itu. Nah, untuk bukti bahwa kita siap merdeka, yang pertama teritorinya jelas sudah ada, yang kedua undang-undang dasarnya ini loh, Bapak Panglima Perang, kita sudah siap. Nah, itulah makanya undang-undang dasar kita itu undang-undang dasar yang sangat-sangat kilat karena dibikin mendadak. Yang penting disetujui untuk segera memproklamasikan diri. Nah, pulang dari sana malah orang-orang muda, anak-anak muda kayak Tan Malaka dan teman-temannya itu nggak sabaran sehingga memaksa Bung Karno untuk segera memproklamasikan diri. Apa persoalan dengan Undang-Undang Dasar Kilat? Yang pasti batang tubuh Undang-Undang Dasar kita itu dibahas hanya 8 jam. Tidak mungkin orang mulai membuat konsep, membahas, sampai memutuskan 8 jam. Itu tidak mungkin, tidak ada di dunia. Artinya sudah ada konsep yang dibikin terlebih dahulu oleh orang atau kelompok orang, tapi yang pasti kalau kita melihat struktur kenegaraan versi Undang-Undang Dasar 45, itu plek persis Undang-Undang Dasar USSR, United States Soviet Republic, minus DPA. Kalau DPA itu ngambil referensinya adalah Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Maka kita lihat, walaupun kita sebut bahwa kita negara demokrasi, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar yang asli, 1945 yang asli, kita tahu bersama tidak ada kata partai maupun pemilu. Padahal peradaban menyebut diri bahwa demokrasi itu manakala ada infrastrukturnya, yaitu partai, dan ada yang namanya pemilu sebagai kontrak sosial. Nah, maka kita lihat bagaimana kemudian, nah tadi sebagian sudah tak ceritakan, proses di awal Orde Baru yang kemudian timbul korban banyak. Oleh Pak Harto kemudian disiasati
dengan memanfaatkan TAP MPR. Lah, TAP MPR itu kemudian untuk menentukan adanya partai, adanya pemilu, dan lain sebagainya. Nah, persoalannya, walaupun kemudian ada pemilu selama Orde Baru, tetapi kita lihat, yang pasti kita lihat, selama Orde Baru, itu prakteknya persis kayak di negara komunis. Yang pertama, bedanya cuma ada pemilu. Yang pertama, rakyat dibelah dua. Yang berpolitik sama yang tidak berpolitik. Yang berpolitik partainya hanya satu, yaitu Partai Orde Baru, kemudian namanya yang tiga, yaitu PDI, Golkar itu bukan partai, di Orde Baru Golkar itu Orsospol sama P3. Ketiga-tiganya ngaku Orde Baru. Yang tidak masuk di dalam atau tidak mendukung Orde Baru, maka dikontrol. Kalau di negara komunis, kontrol sosial dilaksanakan oleh pilot biro, political biro, sentral politik Partai Komunis. Oleh Pak Harto digunakanlah ABRI dalam ini khususnya Angkatan Darat, di mana TNI bergabung sama polisi disebut ABRI. Oke, lanjut. Ya, maka kalau kita lihat dari teori negara otoriter sama negara demokrasi, salah satu ciri negara demokrasi adalah manakala negara dan pemerintah dipisah atau dipilah, sehingga kelemahan pemerintah tidak otomatis sama dengan kelemahan negara. Karena itu masih digabung antara pemerintah dan negara, maka Bung Karno selaku kepala negara juga jatuh, Pak Harto juga terpaksa turun sehingga terjadi ya tanda petik chaos kan gitu. Nah, persoalannya adalah dalam konteks kebinekaan, semula orang tua kita itu yang dimimpikan, yang diinginkan itu, yang bineka ini dibingkai dengan wadah namanya NKRI. Tetapi oleh Pak Harto kemudian yang bineka ini diutek jadi satu, itulah Indonesia dengan modelnya adalah model Jawa, dalam konteks ini adalah Mataram, sudah barang tentu. Maka resikonya hampir semua local wisdom, kearifan lokal yang ada di Republik ini hancur. Nah, dari dasar konstitusi dalam pengaturan ekonomi, seluruh negara komunisme itu ya bunyinya persis seperti pasal 33 kita. Sehingga negara itu ia kemudian sebagai regulator, tapi ia juga operator. Begitu juga di kita, baik waktu Bung Karno maupun Pak Harto. Tetapi dalam prakteknya kemudian berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bukan hanya masalah sumber daya alam, tapi juga sumber daya keuangan nasional, waktu itu atas nama perlunya agen pembangunan di bidang ekonomi, maka dibangunlah konglomerat-konglomerat. Sayangnya di dalam membentuk konglomerat-konglomerat ini faktor KKN-nya terlalu dominan, terlalu terang-terangan, vulgar, sehingga kalau boleh kita sebut ya sesungguhnya yang dipraktekkan selama Orde Baru, di mana saya sendiri adalah bagian dari Orde Baru, saya tahu persis itu lebih tepat kalau disebut ekonomi kapitalisme brutal karena tanpa nurani, di mana rakyat yang kuburan buyutnya, mbahnya ada di situ pun karena ada lisensi kemudian harus diusir dari tanah pekarangannya sendiri. Sehingga di sana sangat merajalela yang namanya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat sendiri sampai hari ini masih tersisa 12 butir dan belum
sempat diselesaikan karena real politik tidak memungkinkan. Nah, teori yang kedua bahwa perubahan itu yang selama ini itu melalui konflik. Nah, maka kita lihat dengan pecahnya atau konflik horizontal sudah terbentuk lama, ketika elit kemudian dibikin seolah-olah ada konflik, maka Pak Harto memilih mundur, maka kita lihat apa yang terjadi dalam reformasi 98. Ini Pak Budiman Sujatmiko moga-moga sudah gabung. Karena salah satu tokohnya ya beliau dan juga Pak Narto sudah tahu persis. Oke, persoalan yang mendasar adalah waktu reformasi terkhusus di dalam membahas atau mengamandemen Undang-Undang Dasar itu tidak didahului dengan perubahan mindset dari otoriter ke demokrasi. Begitu juga platform negara. Sehingga yang terjadi kompromi, karena kebetulan kalau mau dicek jumlah anggota MPR antara yang betul-betul reformis dengan yang reformisnya belakangan, yang tadinya adalah status quo, tapi kemudian loncat ke perahu reformasi, malah teriak reformasi lebih keras daripada yang reformis sejati, maka di sanalah akhirnya Undang-Undang Dasar 4 kali amandemen hasilnya semerawut. Kita lihat Undang-Undang Dasar di sana belum sistemik atau asistemik. Dan Undang-Undang Dasar kita itu belum konstitutif. Dua hal yang mendasar ini sehingga apa yang namanya hak-hak dasar, bahkan hak-hak primer warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar pun menjadi tereliminasi, terdistorsi oleh undang-undang berikutnya. Turunannya yang saya maksud. Mari kita lihat selanjutnya. Ya, maka kita lihat di sana, kita kalau mau hitam putih dari ciri-ciri negara demokrasi, Undang-Undang Dasar hasil amandemen sudah masuk kategori demokrasi. Tetapi persoalannya adalah karena di sana semrawut sehingga terjadi tumpang tindih. Contoh yang paling gampang. Ketika bicara pilihan pemerintahan, apakah ini mau parlementer atau presidensial, di situ kemudian dicampur tanpa akal sehat. Contoh yang paling gampang, jelas presidennya dipilih melalui sistem presidensial, dipilih langsung, di mana yang janji kepada rakyat adalah presiden. Tapi lihat DPR-nya adalah yang sampai sekarang adalah model parlementer. Karena di DPR sampai hari ini ada suara partai. Yang janji kepada rakyat itu bukan partai, tapi anggota DPR. Bagaimana ujug-ujug tahu-tahu, loh kok partai punya suara di DPR? Ini kan kalau parlementer, rakyat milihnya partai, maka DPR adalah wakil partai, anggota DPR adalah wakil partai, maka di DPR ada suara partai. Nah, kalau parlementer kan tidak. Nah, ketika pencampuran tanpa akal sehat ini yang saya bilang semeraut dan sistemik, tidak sistemik, maka akibatnya anggota DPR tidak mungkin akan teriak keras berani membela rakyat. Maka yang terjadi belum 1 minggu baru selesai pemilu. Lah kok ada orang demo? Untuk apa ada pemilu? Untuk apa ada anggota DPR? Anggota DPR, demonstrasi itu terjadi
malah anggota DPR yang mensponsori, manakala cara-cara yang kelembagaan demokrasi sudah buntu. Lah itu baru rakyat turun. Nah ini tidak, yang terjadi seperti itu. Contoh yang kedua, ketika mau menentukan ini sistem satu kamar atau dua kamar, apa yang terjadi? Karena dulunya adalah MPR terdiri dari DPR dan utusan daerah dan utusan golongan, maka utusan daerah dan utusan golongan diganti DPD. Nah, kalau DPD pertanyaannya, dipilih dengan biaya besar, kemudian dia tiap hari ngantor, kegiatannya apa? Tugas pokoknya apa? Job description-nya apa? Tiap hari ngantor seperti itu. Itu kan biaya besar. Beda kalau sekalian model senat, di mana senator mewakili daerah. Manakala DPR-nya akan membuat undang-undang yang mengkait daerah, kalau suara senator menolak, sampai dengan selesai pemerintahan tersebut, nggak akan undang-undang tersebut dibahas. Artinya ada hak legislatif dari Senat. Nah, kalau ini kan tidak. Begitu juga sistem ekonominya, model lama berlanjut, baru setelah Pak Jokowi diubah, walaupun undang-undangnya masih yang sama, aturannya masih yang sama. Nah, di sini keberanian Pak Jokowi, karena teorinya itu aturan mainnya dulu yang diubah. Satu menit lagi ya Pak Saurip. Ya. 1 menit lagi. Oh, ya, oke. Untuk itu, maka yang terjadi sekarang ini terjadi turbulensi elit. Bagaikan permainan roda gila, kalau tidak segera ditangani, maka yang terjadi turbulensi ini akan berhenti manakala permainan itu selesai. Nah, ini yang dikhawatirkan kita. Maka mari kita lihat, lanjut. Yang utama adalah bagaimana kita ke depan merumuskan undang-undang dasar yang betul-betul ber-DNA. Ini kalau Ibu Dokter ini tahu nih, ber-DNA itu Pancasila. Jangan Pancasila sebagai dasar negara, tapi sampai hari ini belum pernah diterjemahkan sebagai nilai operasional dari bangsa ini. Bentuk nilai operasional adanya di batang tubuh. Kemudian nanti perlu ada penataan ulang peranata sosial yang berbasis pada budaya bangsa. Maka yang terpenting lagi adalah bagaimana Pak Jokowi dalam waktu dekat ini membuat legasi. Dengan demikian, yang penting adalah bagaimana pembuktian terbalik. Yang utama lagi bagaimana hukum sebagai benteng keadilan ini, maka harus adakan yang namanya fit and proper test bagi hakim. Dan ada satu masalah, karena selama ini yang membahas undang-undang RUU adalah anggota DPR. Dia tidak pernah sekolah tentara membahas RUU pertahanan. Lah, keahliannya dari mana? Di negara maju yang membahas RUU adalah staf ahli anggota DPR yang umumnya di mana-mana adalah S3 di bidangnya. Dengan demikian maka nasionalisme yang pertama dulu dengan segala masalahnya itu mampu membawa kemerdekaan yang pertama, maka kita melalui cara-cara ini tidak usah ada konflik dengan cara kontrak sosial, maka nasionalisme akan mampu membawa Indonesia pada kemerdekaannya yang dua. Kemerdekaan dalam arti negara dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, mohon maaf lewat sedikit. Terima kasih Mas Saurip Kadi, penjelasannya yang sangat gamblang. Kalau boleh saya simpulkan, jadi intinya ada yang negatif, ada yang positif, ada yang sedih, ada yang menggembirakan, dan kita lihat bahwa nasionalisme yang membawa kita di dalam satu keberhasilan memerdekakan bangsa Indonesia, walaupun pada perjalanannya, baik Orde Lama, Orde Baru, Orde sekarang ini, kita masih memiliki masalah dan konflik, tetapi tetap solusinya adalah nasionalisme kita akan mampu menyelesaikan
tahap demi tahap, satu persatu segala permasalahan yang ada dan kita temui baik di pemerintahan, hukum, ekonomi, demokrasi, dan politik, dan sebagainya. Begitu ya Mas Saurip Kadi, nanti kita mengundang pertanyaan, pasti banyak ini yang akan membuat pertanyaan buat Mas Saurip Kadi. Sekarang saya menuju ke Mbak Yanti untuk mengundang Mas Budiman ya, pembicara Sujatmiko. kedua yang sudah hadir. Halo Pak Saurip, Mbak Yanti, dan semuanya. Ya. Selamat datang Mas Budiman, saya menyapa sebentar. Mas Budiman. Halo. Ya, Master. Halo. Apa? Halo, ya. Ini mau Brebes sama mau Cilacap. Saya Cilacap, mau Pak Saurip Brebes. Oke. Saya bacakan sebentar, Mas Budiman, mohon izin sebentar, Mas Budiman. Ya, jadi Mas Budiman lahir di Majenang, beliau adalah politisi dari PDIP Perjuangan dan ikut menyusun Undang-Undang Desa dan mendirikan Gerakan Inovator 4.0 Indonesia. Komunitas Inovator 4.0 Indonesia yang dipimpin sekurangnya telah mengumpulkan 300 orang inovator, spesialis dan ilmuwan yang tersebar di seluruh dunia. Ratusan inovator ini terus dipacu untuk bersinergi dengan penggerak inovasi teknologi di tingkat desa dalam wadah Koperasi Satelit Desa Indonesia. Mas Budiman, selamat malam. Matur nuwun sudah bisa hadir malam ini. Selamat malam semuanya. Selamat sore Eropa. Ya. Bertemu kembali bincang-bincang bersama teman-teman di Eropa setahun yang lalu kita berkumpul. Nah, terakhir di Jerman ya kita. Iya. So, monggo Mas, 20 menit. 20 menit ke depan. 20 menit, waduh, mulai saya biasa kalau 2 jam nih. Enggak ada. Tolong slide-nya Mbak. Ya, oke. Terima kasih slide-nya ya. Terima kasih Pak Saurip, saya sempat mendengarkan Pak Saurip, saya baru rapat, jadi baru gabung dan mendengarkan mungkin separuh presentasi Pak Saurip, dan saya senang sekali mendengar presentasi dari seorang purnawirawan TNI AD yang cara berpikirnya progresif. Saya kira progresif Pak Saurip. Yang ngajak sampean itu. Saya pernah Pak Saurip waktu ditangkap dulu tahun 96. Ya. Diinterogasi di BIA, Badan Intelijen ABRI. Nggak tahu Pak Saurip waktu di mana tahun 96 itu. Kalian mau menyebarkan komunis ya? Anggota gimana? DPR. Anggota DPR, DPR. fraksi ABRI Ya. ya? Fraksi ABRI ya. Saya ditanya, kamu PRD menyebarkan komunis? Pak, saya bilang tuh kemarin interrogator saya nih orang BIA, mayor, kolonel, macam-macam, kan pinter-pinter orang BIA tuh. Pak, jujur ya, undang-undang dasar yang komunis itu yang kalian pertahankan ini. Yang kita usulkan di PRD justru bukan komunis. Sosial demokrasi, saya bilang. Ini kayaknya kita usulkan di PRD kan sama seperti undang-undangnya negara Eropa Barat. Sistem politiknya liberal, ekonominya kesejahteraan. Justru kalau kita bicara struktur politik, saya bilang pada interrogator saya, MPR itu Pak, saya bilang, pada interrogator saya ini Pak Kadi, orang angkatan darat, orang angkatan laut, kumpul semua matra nyetrogeri. Malam, pagi sampai malam. Halo. Ya. Apa saya bilang bahwa nggak bisa Pak. Coba jujur, MPR itu kalau dibandingkan dengan undang-undang Soviet, ini Soviet tertinggi. Bappenas itu kalau di Soviet namanya Gosplan. Ya. Kemudian utusan daerah itu perwakilan dari negara-negara bagian di Soviet. Repelita itu idenya Stalin, saya bilang. Justru kita ini di PRD ini kita bicara waktu itu, ini adalah liberalisasi politik dan sosial demokrasi. Hanya saja ekonomi kalian ekonomi kapitalisme. Saya bilang gitu. Kalian kan sebenarnya kan negara komunis tanpa partai komunis. Saya bilang begitu Pak Kadi. Dan nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Tapi kemudian saya tuh banyak yang percaya setelah reformasi. Dan saya senang Pak Saurip Kadi seperti mengafirmasi apa yang persis yang saya sampaikan di depan interrogator saya tahun 96. Usia saya 26 tahun. Tapi oke, saya senang sekali bahwa ini diafirmasi oleh Pak Saurip Kadi. Saya pikir para Pak Saurip Kadi menolong dan membantu saya untuk menjelaskan ke depan ini apa sebenarnya yang mau dihadapi Indonesia.
cara kita melihat Indonesia seperti yang disampaikan Pak Sarup tadi, yang insya Allah itu berhimpitan dengan cara pandang saya, itu akan membuat kita rileks menghadapi masa depan. Karena sebenarnya apa yang disampaikan Pak Sarup tadi tentang jatuh bangun dan the origins of Republic of Indonesia, sebenarnya ya betul, kejar paket A, Pak, dalam bernegara. Kalau dalam istilah belajar itu, kejar paket A. Kejar paket A. Itu padahal raw material pendiri negara bangsa Indonesia adalah para pendiri negara, anak muda, politisi-politisi agak senior, Soekarno, Hatta, Rajiman, Maramis, siapa lagi. Yang tingkat intelektualitasnya itu seperti dosen. Nggak seperti anggota dewan, seperti dosen. Mereka belajar filsafat, debat filsafat, belajar ekonomi, debat ekonomi, belajar sejarah, debat sejarah dari mudanya. Yet itu pun saat situasi mendadak, gagap, dan akhirnya mereka membuat kerja keras dan jadilah UUD 45. Ya. Yang menurut saya bagian paling mulia dari UUD 45 cuma satu, Pak, menurut saya, Pak. Pembukaannya. Itu memang hebat. Itu nobel itu. Pembukaan UUD 45 itu mulia. Menurut saya itu memang jangan diubah. Karena itu adalah sebuah teks yang sangat luar biasa untuk menjadi pedoman kita menapaki jalan Indonesia ke depan yang akan saya uraikan dalam halaman-halaman berikut. Loncat, Mbak, moderator. Kita sekarang menghadapi revolusi industri keempat. Tapi jenis revolusi apa itu? Apakah revolusi tempat kita akan manusia menemukan kemanusiaannya? Apakah akan menjadikan revolusi ini adalah manusia sekedar menjadi data objek? Jika revolusi 4.0 hanya menjadikan manusia sebagai objek data, kita lawan revolusi ini. Marilah kita jadi kontra revolusioner melawan revolusi industri 4. Karena apa? Revolusi ini hanya akan menjadikan mesin cerdas mengambil alih manusia. Tapi jika revolusi yang akan kita hadapi ke depan, sebagaimana juga pertanyaan itu dihadapi oleh para pendiri bangsa tahun 45, akan seperti apa Indonesia dalam imajinasi mereka? Maka saya mengatakan, ayo kita isi revolusi ini kalau memang ada tempat buat manusia menuju kemanusiaannya, mengaktualisasikan kemanusiaannya, dan mengaktualisasikan patriotismenya. If I can dance to it, it is not my revolution. But if I can dance to it, it is my revolution. Jika saya bisa menari, jika kita semua bisa menari, mari kita menyambut embracing revolusi ini. Bawah lagi, Mbak. Sebenarnya apa yang terjadi di masa dari zaman Bahaula, dari zaman dulu, dari zaman ribuan tahun lalu, sampai kemudian di era revolusi 1, 2, 3, 4, sebenarnya manusia kan cuma menghadapi 3 ini. Rekayasa atomik, rekayasa persepsi, tapi kalau sekarang ini digital, karena teknologi digital, dan rekayasa biologi. Sebenarnya manusia itu hidup itu memulai peradaban kan merekayasa atom. Apa maksudnya merekayasa atom? Memapras batu tumpul menjadi batu tajam, kemudian jadi kampak, jadi besi. Di era manusia gua itu kan rekayasa atom. Kemudian rekayasa persepsi. Dulu non-digital ya. Ketika orang bikin serat, bikin pustaka, bikin buku, amputatular bikin buku, ketika Shakespeare bikin buku, ketika siapa lagi penyair-penyair Yunani bikin buku, ketika Hammurabi mapras hukum dalam batu, ya, itu kan rekayasa persepsi. Dulu pakai batu, pakai daun lontar, sekarang pakai tablet digital. Dulu Musa juga dapat tablet, 2 tablet batu, 2 loh batu, 10 perintah Tuhan. Jadilah kepercayaan Yudaisme kan, yang sekarang kuat kan. 2 tablet batu, sekarang tablet digital. Itu membentuk persepsi, membentuk imajinasi. Sekarang dengan TikTok, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan whatever, ya, termasuk Zoom ini, rekayasa persepsi. Ada deepfake, itu rekayasa persepsi. Nanti ada quantum computer. Rekayasa biologi, orang dulu nemu api, masak daging, dulu untuk menghabiskan daging mentah berjam-jam, sehingga waktu seharian orang habis untuk mengunyah daging. Dengan ditemukannya api, ngunyah daging cuma sejam atau setengah jam. Setelah itu ada waktu luang itu dipakai untuk ngariung, ngumpul di sekitar api unggun. Saat berbincang-bincang di api unggun itu, mereka langsung berbicara tentang dewa. Petir mereka tafsirkan, gempa mereka tafsirkan. Jadi peradaban manusia tentang rekayasa atomik, rekayasa persepsi,
dulu non-digital, sekarang digital, sekarang rekayasa biologi, dulu bakar api, dan punya waktu luang untuk berimajinasi, untuk membangun persepsi, dan persepsi untuk membangun rekayasa atomik. Itu aja muter manusia nih. Nah, hari ini revolusi keempat menjadikan 3 proses ini menjadi lebih cepat, lebih tepat, lebih akurat, lebih masif. Lintas batas, lintas waktu, rekayasa ruang, rekayasa yang makro sampai rekayasa mikro, sampai orang Israel aja sekarang sudah bisa bikin daging buatan dari stem cell. Jadi kalau saya baca Injil, meskipun saya muslim, saya kok suka baca Injil. Waktu di penjara, saya baca Injil. Orang nggak boleh baca apapun, saya akhirnya baca Injil dan baca Al-Quran. Jadi saya baca kitab suci justru waktu di penjara di Kejaksaan Agung. Karena saya diinterogasi, bikin BAP, tebal banget, nggak boleh baca apapun, ya udah saya baca Injil dan baca Al-Quran. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dari 4 keping roti dan ikan di tanah Kanaan. Hari ini di tanah yang sama di Palestina, stem cell daging sapi direkayasa untuk bisa memberi makan daging sapi bagi ratusan orang tanpa menyembelih seekor sapi pun. Dulu dengan teologi, sekarang dengan teknologi. Bayangkan Bapak-Bapak Ibu sekalian, revolusionerkah ini? Pasti revolusioner. Tapi apakah ini revolusi kita? Mudah-mudahan ini revolusi kita dengan syarat. Bawa lagi mungkin. Next page, Mbak. Karena waktunya cepat, saya agak cepat ngomongnya ini. Bawa lagi. Nah ini Pak, atas sedikit. Ini saya mau bicara timeline Pak, sorry. Ini saya membayangkan apa yang akan terjadi di dunia dan terjadi di Indonesia sampai 100 tahun Indonesia merdeka. Kita akan menghadapi robotisasi dan mekanisasi. Pengusaha bikin pabrik nggak butuh buruh manusia. Manusia untuk membuat sesuatu nggak butuh pabrik. Cukup dengan mesin 3D printing dan pada akhirnya orang tidak punya pekerjaan. Bagaimana sistem sosial yang akan dilakukan? Sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya, sistem pendidikan, ketika kerja itu menjadi cerita masa lalu. Manusia beralih dari homo faber, manusia pekerja menjadi homo ludens, manusia yang bermain-main dan imajinasinya. Karena apa? Karena seluruh pekerjaan fisik, rutin dan berbahaya serahkan saja pada robot. Bahkan kerjaan cerdas untuk mengoperasi jantung, mengoperasi paru-paru, ginjal bisa dilakukan oleh nanorobot. Saya kira di Jerman banyak bisa cerita tentang itu, ya, di Inggris, di Eropa, di Cina tentu saja, ya. Ketika pekerjaan rutin fisik berbahaya sudah bisa dikerjakan oleh robot, manusia punya waktu luang. Seperti dulu manusia punya waktu luang karena menemukan api, sehingga punya waktu luang untuk mengimajinasikan banyak hal. Karena waktunya nggak habis untuk ngunyah daging. Ya toh? Sekarang ketika manusia menemukan robot, manusia punya waktu luang. Lantas uang hidup dari mana mereka? Ya kita harus usulkan sistem sosial yang baru. UBI, Universal Basic Income. Negara harus menggaji rakyatnya. Uang dari mana? Pajak dari perusahaan-perusahaan yang cepat kaya karena tidak punya lagi cost of production untuk gaji buruh karena mereka bekerja dengan menggunakan robot yang nggak butuh istirahat, sholat, makan, yang nggak butuh THR, nggak butuh cuti head, nggak bisa mogok, robot bekerja asal ada koneksi digital, ada listrik, dan bisa lebih produktif. Buruh dipecat. 83 juta pekerjaan baru akan muncul dalam 5 tahun ke depan. 90 juta pekerjaan lama akan hilang. 60 juta pekerjaan akan butuh reskilling and retraining and upskilling. 40%-nya adalah sebuah kompetensi baru yang harus dilatihkan pada manusia. Yang nggak ada sama sekali presidennya. 5 tahun ke depan akan ada banyak revolusi dalam bidang pekerjaan. Kalau sistem sosial, ekonomi, politik nggak siap, kita akan kelabakan. 2030, ya, disrupsi sistem pendidikan dan dunia kerja sudah saya sebut. Apakah gelar akademis akan dibutuhkan? Mungkin tidak. Spesialisasi apakah akan dibutuhkan? Mungkin tidak. Orang-orang sosial, humaniora sering tanya ke saya, Mas Budiman, apakah dalam revolusi 4.0 kita yang belajar sastra, belajar filsafat, belajar bahasa, belajar ekonomi, belajar sosiologi masih dibutuhkan atau enggak? Saya bilang, justru kalian akan sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena ketika mesin sudah menghitung lebih cepat, lebih tepat, lebih akurat, bisa membuat apa saja, rekayasa biologi, bisa membuat daging buatan, bukan daging buatan, daging asli tanpa menyembelih seekor sapi pun, akan ada pertanyaan etis. Akan ada pertanyaan filsafat, akan ada pertanyaan tentang agama juga. Bagaimana tradisi kurban saat orang bisa mendapatkan daging tanpa harus menyembelih seekor sapi pun misalnya. Pertanyaan-pertanyaan etis, filosofis, religius, spiritual, antropologis, bagaimana makna kerja,
itu akan berubah dalam banyak hal. Ya, revolusi sistem dan budaya pangan berbasis lokalitas. Ya, rekayasa beras segala macam. Ya, bagaimana orang bisa membuat gelas, membuat meja di rumah sendiri, membuat rumah di kampung sendiri, nggak usah pakai buruh bangunan. Di kota San Salvador, ibu kota El Salvador, perkampungan kumuhnya dirombak dengan cara 3D printing housing dibuat 24 jam. Rumah orang kumuh dibuat less than 24 hours, sehingga orang kumuh miskin di kota San Salvador punya rumah dengan 3D printing. Ya, layanan kesehatan, disrupsi sistem 2035 komputasi kuantum. Desember 2019, Google sudah menemukan kuantum dengan 58 qubit. Apa itu artinya 58 qubit? Artinya, data yang oleh superkomputer klasik tercepat di dunia butuh 10.000 tahun untuk menghitungnya, dengan quantum komputer 58 qubit Desember 2019 kemarin oleh Google hanya butuh 200 detik. Data yang dengan superkomputer tercepat butuh 10.000 tahun, dengan quantum komputer hanya butuh 200 detik. Artinya apa? Nanti data keuangan, data genetik, data biologi, diversity suku, semuanya bisa dihitung dengan akurat. 28 Oktober tahun 2018 saya berdiskusi dengan suami istri, satu orang Indonesia ahli AI, satu istri orang Taiwan ahli linguistik, dan mereka sedang melakukan riset budaya bahasa orang Batak, orang Dayak. Saya langsung mikir, jika istrinya ahli linguistik asal Taiwan bisa memetakan suku kata orang Dayak, memetakan gramatikanya, memetakan sintaksnya, dan kemudian dimasukkan dalam artificial intelligence, maka suami istri itu akan bisa memahami budaya orang Dayak dari bahasanya, memahami logika orang Dayak dari kalimatnya, dan memahami emosi orang Dayak dari pilihan katanya. Anda bayangkan, teknologi bisa memetakan budaya, logik, dan emosi sebuah suku. Linguistik campur artificial intelligence. Kita menghadapi sebuah era di mana pendekatan tradisional konvensional tentang apapun akan runtuh. Yuk, gimana? Harus gimana, Mas Budiman? Usulan saya ini, bahwa teman-teman, singkat aja karena waktunya cuma singkat. Usulan saya menghadapi 2045 ini yang akan sungsang. Dunia akan sungsang loh. Dunia akan sungsang loh. 2045 ini diramalkan oleh CTO-nya Google, Ray Kurzweil, kecerdasan total mesin kecerdasan buatan akan melampaui kecerdasan total seluruh umat manusia. Ya, kecerdasan mesin kecerdasan buatan tahun 2045 saat Indonesia merdeka melampaui kecerdasan total seluruh umat manusia. Terus gimana? Ini nggak bisa di stop karena ini yang berjalan matematika, yang berjalan algoritma. Ya, dan kita 300 tahun belakang sudah ditolong oleh matematika untuk banyak hal. Ya, ke bawah lagi, next page please. Next page please. Ya, saya usulkan kita harus punya solusi namanya Trisakti ABC. Alami, asasi, abadi. Next page please. Alami itu maksudnya apa? Kita akan menghadapi tantangan konsumsi karbon makin tinggi, daya dukung alam makin menurun, virus ngamuk, inefisiensi proses produksi, itu tantangannya. Jawaban teknologi sudah ada, desentralisasi produksi, yaitu mesin cetak 3 dimensi. Ya, otonomisasi sumber energi, renewable energy. Saya kira Eropa dan kemenangan Joe Biden akan mendorong renewable energy. Jawaban teknologinya atas tantangan yang saya sebut di sebelah kiri. Precision supply demand management, big data, artificial intelligence, dan machine learning. Tantangan yang dijawab oleh teknologi ini akan menghasilkan tatanan baru namanya komunitas berdikari, self-sufficient community. Pendapatan domestik bruto bukan lagi ukuran kemajuan ekonomi negara, tapi happiness index. Akan muncul ecological center society, masyarakat yang ramah lingkungan dan lingkungan yang ramah masyarakat. Alami, kita harus kembali ke alam, ya, harmoni manusia dan ekologi berbasis teknologi. Itu Trisakti A yang pertama, alami. Kedua, ayo asasi. Bawa lagi, waktunya sebentar soalnya. Asasi. Sebenarnya ada 8 hak asasi manusia yang paling dasar. Setiap manusia harus punya ini di era robotisasi. Saya sebut ini sebagai universal basic asset. Apa itu? Ruang, sumber daya alam, infrastruktur, modal, data, pengetahuan, komunitas, dan kekuasaan. Tiap individu dan tiap komunitas harus punya akses atas ruang. Tiap individu dan tiap komunitas harus punya akses atas sumber daya alam.
tiap individu dan tiap komunitas harus punya akses kepada infrastruktur, tiap individu dan komunitas harus punya akses pada dana atau modal. Sudah kita lakukan lewat Undang-Undang Desa, dana desa, yaitu tiap komunitas punya akses pada dana, 1,5 miliar per tahun untuk tiap desa. Cuma tiap individu punya akses pada dana belum. Yang baru ada, tiap komunitas baru akses punya pada dana. Dan itu komunitas desa. Kemudian data, tiap individu dan tiap komunitas harus berdaulat atas datanya. Berhenti data itu pada komunitas, jangan dibawa ke Google, jangan dibawa ke Facebook. Tiap individu dan tiap komunitas harus punya akses pada pengetahuan. Tiap individu dan tiap komunitas harus punya akses pada komunitas. Entah itu koperasi, entah itu kampung desa, kalau di Israel namanya kibbutz, kalau di Indonesia namanya koperasi, kalau di Swedia namanya koperasi barangkali. Ya. Dan tiap individu dan komunitas harus punya akses pada kekuasaan supaya demokratis. Ini adalah 8 aset asasi yang dasar harus dimiliki manusia supaya bertahan dalam hidup, menghadapi era turbulensi, menghadapi era new normal. Itu asasi. Next page. A yang ketiga. A yang ketiga abadi, tantangannya artificial intelligence, machine learning, dan robot mengurangi peran manusia. Resiko penyakit dengan pandemi baru. Orang mengalami multi-experience dan massive information. Bisa menghasilkan post-truth society. Jawaban teknologinya, peningkatan daya nalar dan daya tahan manusia. Perpaduan antara neuroscience dengan genetic engineering. Pemenang Nobel Kimia tahun ini adalah Jennifer Doudna yang bisa menggunting dan menyunting DNA untuk memutus mata rantai penyakit genetik, tapi bisa juga disalahgunakan untuk memunculkan manusia-manusia unggul seperti impian Hitler. Ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang kaya. Bahaya. Harus kita demokratiskan teknologi ini. Ya, predictive dan preemptive analysis untuk high uncertainty issues, quantum technology, immersive experience, membangun pola interaksi, komunikasi dan kesadaran baru masyarakat. Itu jawaban teknologi. Maka akan lahir tataran baru, apa itu? New normal, kewajaran baru, new values, nilai-nilai baru, new virtues, kebajikan baru, akan memunculkan bagaimana kita politik dikelola secara baru, dan geopolitiknya akan berubah. Perang dagang Amerika, Cina, munculnya Korea Selatan, Israel, Inggris, Uni Eropa, hopefully Indonesia, itu akan menjadi pemain global. 3, ini penting Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, imajinasi menjadi basis eksistensi manusia. Imajinasi yang diterjemahkan ke dalam algoritma, algoritma diterjemahkan ke dalam software, software diterjemahkan ke dalam hardware, hardware di-download, software di-download oleh banyak orang, menghasilkan kekayaan. Kita tidak ada dalam pertarungan ini. Kita cuma mendownload, kita cuma bisa mengunduh imajinasinya orang Amerika, kita cuma bisa mengunduh imajinasinya orang Israel, imajinasinya orang Cina, imajinasinya orang Jerman, orang Inggris, orang Eropa yang Kristen, orang Israel yang Yahudi, orang Islam yang orang Amerika yang Kristen, orang Cina yang mungkin sebagian ateis, sebagian Konfusianis atau Buddhis, dan orang Indonesia yang bangga punya imam ini, sebagai orang yang suka imam ini, merasa, gak apa-apa, yang penting kami punya surga. Toh dunia cuma mampir ngombe, rest area. Kami tidak akan bertempat tinggal di sini. Dengan psikologi seperti itu, kita akan menjadi bangsa yang ditinggal di dunia ini. Apakah itu juga akan menjamin masuk surga orang Indonesia semua? Belum tentu juga. Karena perintah agama Islam juga ikro baca. Dan kalian nggak menjalankan perintah pertama, ikro baca. Yang ikro malah sing Yahudi, sing ateis, sing Kristen, sing Konfusianis. Nah kira-kira gitu ya. Akan muncul tatanan baru. Siap nggak? Kita belum tentu siap kalau kita masih kayak gini terus. Loncat. A yang pertama, Trisakti A, alami asasi abadi. Lompat lagi. Trisakti yang B, atas dulu saya bacakan. Setiap individu dan setiap komunitas harus berdana, berdata, berdaya. Tiap individu dan tiap komunitas harus berdana, berdata, berdaya. Bawah lagi. Bawah lagi, berdana tuh ya universal basic income atau pendapatan asli universal. Yang tadi, kan yang berdana dulu. Berdana. Yang tadi atas lagi, tadi kecepatan. Berdana. Tiap individu harus ini. Berdana, universal basic income, pendapatan asli universal. Ya, tadi saya sebutkan. Bahwa berdana, tiap individu dan tiap komunitas harus berdana, tiap individu dan tiap komunitas harus berdata. Bersama-sama mencatat, membagi, dan menjaga data dalam teknologi blockchain. Rangkai data. Itu sudah ada perkembangannya. Oke, berdata. Bawah lagi, kita harus berdaya. Apa itu berdaya nih Pak? Sorry, mau sedikit saya cerita.
Pak, kita ini selama 32 tahun hidup di kotak hijau, stagnated society, yang inferior dan takut. Kemudian tahun 98 yang hijau ini kita runtuhkan. Kemudian muncul sekarang ini masyarakat pragmatis. Yang hari ini kita alami adalah masalah pragmatis loh. Yang hijau kapitalisme brutal yang disebut oleh Pak Saruk Adi. Yang kuning sekarang kita di era kuning. Sejak 98 sampai sekarang kita masih di era kuning. Pragmatism driven society. Kedua-duanya nggak memuaskan. Terus orang ingin keluar dari yang kuning bawah. Sebagian menawarkan ke subordinated society. Masyarakat yang terasing terbelah. Kembali ke masa lalu ratusan tahun. Nggak mau kembali ke 20 tahun yang lalu ke Orde Baru, tapi menolak juga hidup di era sekarang, terus menawarkan masa lalu ratusan tahun, teokrasi, khilafah. Padahal yang harus kita lakukan adalah menuju transform society, masyarakat yang di kotak merah ini. Yaitu masyarakat apa? Masyarakat yang punya narasi yang bisa dipahami banyak orang, tapi juga tahu cara bagaimana membagi rezeki yang adil dengan teknologi. Ya, kita harus ke 2024 ke sana untuk melewati timeline tadi loh, 2025 sampai 2045. Kalau kita ingin selamat, dari era yang sekarang masa pragmatis yang kuning, kita harus ke masa transform yang merah, transform society. Yaitu apa? Masyarakat yang agile. Masyarakat yang agile dan masyarakat yang adaptif. Lincah dan adaptif. Itu nggak ada yang lain. Jangan tetap di kuning yang pragmatis, ya. Jangan juga kembali ke hijau, jangan juga kembali ke ratusan tahun yang lalu. Tapi melihat masa depan, karena akan hadir. Kita harus ke transform society, masyarakat yang lincah dan adaptif. Bawa lagi, itu berdaya. Kalau kita, nah kita harus membuat network, brain power, community power, policy, political power, and financial power. Harus membuat ekosistem. Inilah ekosistem menuju transform society. Ekosistem menuju masyarakat yang adaptif harus ini. Harus ada teknologi, harus ada komunitas yang berbagi, rakyat ya, agar mereka sejahtera lewat BUMDes, lewat koperasi, ada kekuatan finansial dan ada kekuatan politik. Bawa lagi. Ya. Ya, Mas Budiman, maaf, saya interrupt sebentar, menitnya tinggal sedikit. Sedikit. Trisakti ketiga adalah C, cinta, cita, cipta. Ya, bawa lagi. Ini saya terangkan sedikit untuk 1 menit, 2 menit. Bawa lagi aja deh. Ini kebanyakan di sini. Jadi, bawa lagi, Mbak. Bawah lagi, bawah lagi. Nah, atas lagi dong. Atas lagi. Nah, kita ke sini. Tadi Trisakti ABC sebagai solusi menghadapi masa depan. Yang A pertama, alami asasi abadi. Yang B, berdarah, berdata, berdaya. Yang C, kita harus menumbuhkan rasa cinta sesama manusia, kemanusiaan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan rasa cinta pada ekologi lingkungan. Cinta, dari cinta itu kita bisa punya cita-cita masyarakat yang, kalau dalam Islamnya baldatun thayyibatun warabun ghafur, kalau dalam Pancasilanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah cita-cita. Tapi untuk itu kita harus punya daya cipta. Itulah manusia paripurna yang bisa survive di era ke depan, di era turbulensi, ketika menghadapi robot yang lebih cerdas dari kita. Kalau cuma punya rasa cinta, punya rasa cita-cita, tapi tidak punya cita, itu kamu pemalas. Kalau kamu punya rasa cinta, tapi nggak punya cita-cita, tapi bisa mencipta banyak hal, itu kamu petualang. Tapi kalau kamu nggak punya rasa cinta, tapi cita-citanya jelas, pengen bikin khilafah, daya ciptanya jelas, bisa bikin bom, ya kamu jadi fasis, jadi teroris. Tapi nggak punya rasa cinta, meskipun cita-citanya jelas dan daya ciptanya tinggi. Kalau kamu tidak punya cinta, tidak punya cita-cita, tapi bisa mencipta apapun, itu robot. Kalau kamu punya rasa cinta, tapi nggak punya cita-cita dan nggak punya daya cipta, itu kamu hedonis, penikmat hidup aja. Mencintai banyak orang, tapi nggak punya cita-cita berkeluarga, tidak punya ingin mencipta anak, ya, tapi bisa mengobrol cinta, ya kamu penikmat hidup aja, playboy ini mungkin, hedonis. Tapi kalau kamu nggak punya rasa cinta, tapi cita-citamu jelas, tapi nggak punya daya cipta, itu pemimpi. Yang paling gawat adalah cinta nggak punya, cita-cita nggak punya, daya cipta nggak ada. Ya kamu irrelevan aja, irrelevan, punah. Nah, saya kira kita harus menciptakan manusia yang punya rasa cinta, punya cita-cita, dan kemampuan daya cipta. Itu manusia yang survive untuk bersaing dengan robot yang makin cerdas, mesin yang terus-menerus belajar tiap hari. Saya kira itu. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Mas Budiman. Ini bahannya bahan kuliah ya Mas ya. Tapi kalau boleh saya simpulkan,
Ini nanti dengan perkembangan dunia yang sangat cepat dan di bidang teknologi digital ya, semoga job-job seperti kita jadi moderator ini juga nggak akan hilang dan digantikan oleh Android dan Android ya Mas. Baru dapat job ini. Oke, matur suwun Mas Budiman. Jadi solusi Trisakti ABC boleh kita andalkan atau suatu konsep tentang realisasi daripada nasionalisme dan rasa cinta tanah air kita secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya simpulkan begitu ya Mas. Baiklah, kita menuju ke pembicara yang ketiga. Silahkan menuliskan pertanyaan di chat di samping bagi Bapak Ibu peserta yang mempunyai pertanyaan untuk Mas Budiman Sujatmiko. Selanjutnya kita menuju ke pembicara terakhir. Pembicara yang terakhir, silakan. Pembicara yang terakhir silakan Mas Suratno. Ya. Dengan temanya adalah melawan terorisme dengan nasionalisme, mungkinkah? Monggo Mas Suratno. Ya, terima kasih moderator Bu Yanti dan Bu Jojo Puspa. Terima kasih Pak Saurip Kadi dan Bang Budiman Sujatmiko atas presentasinya yang mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas, jadi saya akan mencoba untuk presentasi hal-hal yang dirasa penting. Malam ini saya ingin presentasi tentang melawan terorisme. Dalam hal ini bagaimana nasionalisme, semangat nasionalisme dan bisa menjadi landasan untuk menyelamatkan bangsa kita dari bahaya terorisme. Next slide please. Sebelum memulai tentang isu terorisme, saya ingin mengetengahkan hasil survei LSI tahun 2018 yang sempat menjadi pro dan kontra 2 tahun lalu. Hasil survei tersebut adalah selama 13 tahun terakhir, tahun 2005 sampai 2018 itu ternyata semangat pro Pancasila itu di kalangan masyarakat Indonesia itu turun 10%. Misalnya tahun 2005 itu masih ada 85,2%, tahun 2018 itu masyarakat Indonesia yang pro Pancasila itu cuma 75,3%. Lebih spesifik lagi, yang agak mengkhawatirkan terutama di kalangan kaum muslim. Karena apa? Muslim yang pro Pancasila itu turun prosentasenya lebih banyak lagi. Jadi tahun 2005 itu muslim yang pro Pancasila itu masih 85,6% menurut hasil survei itu. Tahun 2018 itu tinggal 74,0%, turun 11,6%. Dan yang unik, penurunan semangat pro Pancasila di kalangan kaum muslim itu diikuti oleh meningkatnya semangat pro NKRI bersyariah. Hasil survei itu menunjukkan pro NKRI bersyariah tahun 2005 itu masih 4,6%. Dan tahun 2018 sudah naik menjadi 13,2%. Next slide. Saya kira ini adalah semacam alarm untuk kita semua bahwa memang nasionalisme di kalangan masyarakat kita mulai tergerus. Dan juga misalnya hasil survei identifikasi diri orang Indonesia mengidentifikasi diri sebagai WNI 66,4%, mengidentifikasi berdasarkan kelompok agama 19% dan mengidentifikasi berdasarkan suku tertentu 11%. Artinya dari 66% 34% mengidentifikasi bukan sebagai warga negara. Nah, menurut hasil survei itu ada 3 faktor dominan yang dianggap sebagai pemicu utama kenapa nasionalisme di kalangan masyarakat kita menurun.
Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi, kesejahteraan belum membaik. Bacaan saya kesejahteraan belum baik. Tadi di slide sebelumnya misalnya, di kalangan masyarakat yang berpendapatan di bawah 1 juta per bulannya, itu pro Pancasila dari 95% menjadi 70%. Artinya faktor ekonomi benar-benar menjadi faktor krusial terkait ya trust kita terhadap kebangsaan dan sebagainya. Kemudian faktor yang kedua menurut hasil survei itu adalah munculnya paham-paham alternatif. Bacaan saya tentu saja paham alternatif ini sekarang lebih mudah diakses karena internet sudah demikian masif. Globalisasi memungkinkan pertukaran ide, gagasan, informasi yang sangat cepat sehingga bahkan orang di kampung-kampung gitu kan bisa mengakses, mendapatkan info paham-paham alternatif yang bisa mereka cari melalui Syekh Google gitu kan. Kemudian yang ketiga menurut hasil survei tersebut adalah kurangnya sosialisasi Pancasila. Kurangnya sosialisasi Pancasila. Artinya kalau selama ini misalnya ada sosialisasi 4 pilar dari MPR berdasarkan hasil riset 2 tahun lalu berarti belum efektif. Bacaan saya kelihatannya di masyarakat, kebetulan saya antropolog walaupun fokusnya lebih ke terorisme dan politik, di masyarakat kita kadang agak rancu antara menempatkan katakanlah Pancasila sebagai dasar negara dengan katakanlah Islam sebagai fondasi agama dan juga katakanlah budaya atau adat istiadat. Misalnya saya ya sebagai orang Jawa di satu sisi, sebagai WNI di sisi yang lain, sebagai Muslim di sisi yang lainnya lagi. Kalau bahasanya Amartya Sen itu multiple identity. Multiple identity. Kebetulan karena saya NU misalnya antara agama di sisi lain dengan Pancasila di sisi lain dengan budaya Jawa di sisi lainnya lagi itu sinkron. NU mengakomodir pribumisasi Islam, NU menerima NKRI gitu kan. Nah, multiple identity dalam kasus orang-orang yang lain itu kebetulan banyak yang tidak sinkron. Ada misalnya perbedaan antara katakanlah budaya yang dipegang gitu kan, kepercayaan agama yang dianut dan juga nanti kebangsaan yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini yang di masyarakat kita ternyata belum selesai dan itu menimbulkan ya kalau kita lihat degradasi kebangsaan selama beberapa tahun ini. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa berefleksi, kebetulan saya peneliti terorisme, bahwa seperti ungkapan Yai Haji Said Akhil Siraj, berkurangnya rasa nasionalisme itu menjadi lahan basah. Menjadi lahan basah penyebaran ideologi ekstremisme, kekerasan, terorisme, dan sebagainya. Pokoknya kalau bahasanya Mencik, itu anti-nasionalisme. Karena ada 3 level, jadi anti-nasionalisme, di bawahnya itu katakanlah Islamis nasionalis, yang NKRI bersyariah dan sebagainya. Nah, baru di bawahnya itu yang inklusif nasionalis. Jadi misalnya orang Islam tapi menerima NKRI dan sebagainya. Nah, jadi itu. Saya mau memulai dari situ. Next slide, please. Next slide, ini nggak usah, biar lebih cepat. Bapak Ibu sekalian, next slide aja. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan Kiai Said Akhil Siraj bahwa memang menurunnya semangat nasionalisme di masyarakat menjadi lahan basah kelompok ekstremis. Dan kalau kita lihat, misalnya menurut David Rapoport ini meneliti tentang sejarah terorisme dan dia membedakan 4 gelombang terorisme di dunia. Keempat-empatnya semuanya ada irisan dengan anti-nasionalisme. Ada irisan dengan anti-nasionalisme. Artinya, dari dulu anti-nasionalisme itu sangat berpotensi memunculkan terorisme. Dari 4 gelombang ini yang berbeda-beda secara umum itu hanya strategi dan sebagainya. Tujuan tidak terlalu terlalu beda. Misalnya gelombang pertama terorisme itu tahun 1880 sampai 1920 itu metodenya terkenal sebagai the golden age of assassination. Asasinasi. Ditembak.
pemimpin negara ditembak. Contohnya misalnya yang ramai itu penembakan Presiden Amerika Serikat McKinley yang kemudian diganti oleh Presiden Theodore Roosevelt. Kemudian terorisme gelombang kedua itu juga semangatnya masih anti nasionalisme gitu kan. Hanya memang kebanyakan kelompok-kelompok separatis gitu kan ingin mengkudeta dan metodenya adalah metode gerilya. Kemudian gelombang ketiga terorisme itu hampir mirip dengan dengan ya, Halo. Maaf, Mas Suratno, bisa dinyalakan mikrofonnya, Mas? Matur suwun. jadi dari tadi belum nyala ya? Barusan aja beberapa detik. Barusan aja. Tadi nyala, dari tadi nyala. Barusan aja. Oh ya udah. Dari tadi nyala. Waduh, saya khawatir. Saya kira tadi sudah unmute. Nggak apa-apa. Jadi kalau yang ketiga ini tetap semangatnya anti nasionalis, hanya metodenya terutama tahun 60-80 itu membajak pesawat. Kalau Bapak Ibu googling yang agak di Indonesia kasus fenomenal itu pembajakan pesawat Woyla. Saya lupa itu rutenya Jakarta Bangkok atau Bangkok Jakarta. Itu dulu kelompoknya yang baru meninggal kemarin Fauzal Anansori, MMI dan sebagainya. Nah, itu juga ramai. Tuntutannya ya sama membebaskan teman-teman yang di penjara dan sebagainya. Kemudian juga kalau Bapak Ibu bisa googling yang paling fenomenal di periode ini itu di Amerika misalnya ada istilahnya nanti dikenal sebagai sindrom Stockholm. Sindrom Stockholm. Kasus namanya Patricia Hearst. Kasus Patricia Hearst atau Patty Hearst. Patty Hearst ini tahun 70-an, usianya 17 tahun. Itu dia anaknya seorang konglomerat di Amerika Serikat, itu diculik. Itu diculik oleh kelompok anti kapitalis di Amerika. Dia pokoknya ingin merubah Amerika menjadi negara non kapitalis gitu kan. Yang lucu, Patty Hearst ini diculik oleh kelompok teroris di Amerika, tapi dia nggak dibunuh dan sebagainya. Tapi kemudian yang terjadi, dia masuk menjadi kelompok terorisnya. Jadi 2 tahun kemudian dari CCTV dan sebagainya kriminal tuh kelihatan kalau ada perampokan oleh kelompok teroris dan di situ ternyata ada Patty Hearst yang hilang diculik kelompok teroris gitu kan. Kemudian bisa dilumpuhkan dan sebagainya. Patty Hearst akhirnya ditangkap polisi, tidak sampai meninggal tapi kemudian dilepaskan karena ya banyak isu misalnya bapaknya menyuap dan sebagainya sehingga hukumannya tidak lama. Tapi itu adalah contoh dalam studi terorisme namanya sindrom Stockholm. Jadi orang diculik kelompok teroris tapi kemudian bersimpati dengan yang menculiknya. Gitu kan. Nah, itu pada periode ketiga tahun 60 sampai 80. Nah, baru kemudian pada periode keempat tahun 80 sampai sekarang itu metodenya suicide bombing, bom bunuh diri, terutama kalau kita mengenal ya Al-Qaeda dan ISIS ya di kalangan Islam seperti sekarang. Next slide please. Nah, juga di Indonesia saya kira ada banyak misunderstanding bahwa kalau Islam teroris dan sebagainya, radikalisme hanya untuk memojokkan Islam. Padahal menurut saya itu kurang piknik saja gitu kan. Di sini pesertanya rata-rata sudah global, jadi saya kira tidak ada misunderstanding seperti itu. Tapi kadang-kadang dalam presentasi saya meluruskan di dunia, di semua agama ada kelompok-kelompok radikal, kelompok teroris, ISIS atau di Buddha misalnya ada Wiratu, Naturam Godse yang membunuh Gandhi itu adalah seorang Hindu ekstremis gitu kan. Atau Soko Asahara, pemimpin sekte Aum Shinrikyo, dia juga kombinasi Kristen dan Buddha lah, karena dia mengaku seperti Yesus dan orang kedua yang tercerahkan setelah Siddhartha Gautama. Lanjut biar lebih cepat. Nah, ini kenapa agama bisa memunculkan terorisme? Bukunya Charles Kimball sudah buku lama tahun 2002.
Kalau studi agama sama studi teroris pasti sudah baca. Misalnya karena absolut, saya kira nggak usah dijelaskan lah ya. Lanjut. Nah ini juga radikalisme sekuler, apa namanya, Charlie Hebdo kita bisa menganggapnya sebagai ya radikalisme sekuler. Pegida di Jerman, neo-Nazi. Kalau Bapak Ibu ingat juga Brenton Tarrant, orang Australia yang menembak masjid di apa namanya di Christchurch, New Zealand, Selandia Baru. Kemudian juga Anders apa namanya Breivik, orang Norwegia yang menembak anak-anak muda yang sedang kemah di pulau dekat Oslo sana. Nah, juga Ku Klux Klan, white supremacy di Amerika, mereka adalah masuk kelompok radikalisme sekuler, tidak berbasis agama. Lanjut. Nah, yang unik mereka radikalisme sekuler itu salah satu ideologinya itu istilahnya the Great Replacement. Kalau Bapak Ibu baca berita, Brenton Tarrant sebelum sebelum menembak masjid di New Zealand, dia posting di sosial media, saya lupa di YouTube atau Facebook, manifesto Great Replacement. Great Replacement ini adalah ideologi yang kira-kira ya warga kulit putih itu khawatir dengan Great Replacement karena ada para pendatang imigran termasuk imigran Muslim dan sebagainya yang kemudian sukses beranak pinak, anaknya banyak dan sebagainya, sehingga mengkhawatirkan terjadinya the Great Replacement. Yang unik, the Great Replacement ini dulunya adalah novel. Novel berbahasa Prancis. Seperti kita ketahui, Prancis negara koloni, ya menceritakan tentang kehidupan di Prancis, bagaimana para pendatang dari negara-negara Afrika Utara terutama ya datang ke Prancis, kemudian ya terjadi mungkin belum Great Replacement ya, small replacement, tapi kemudian ada imajinasi dalam beberapa mungkin paranoid bahwa akan Great Replacement, dan ini menginspirasi kelompok-kelompok radikal sekuler non religius gitu untuk aktivitas terorisme mereka. Itu yang terjadi misalnya kasus Brenton Tarrant. Next. Nah ini ada similarity antara radikalisme sekuler dan agama, tidak perlu saya jelaskan. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, saya kira kita agak fokus ke dalam konteks Indonesia. Kita ketahui bom sudah terjadi banyak sekali dari tahun 2002 bom Bali sampai sekarang. Tapi saya akan fokus ke bom Surabaya tahun 2016. Kalau Bapak Ibu ingat, bom Surabaya ini Dita Uprianto bapaknya, Puji Kuswati istrinya, 2 anak laki-laki masih SMA, dan 2 anak perempuan masih SD, itu ngebom 3 gereja. Ngebom 3 gereja. Dita Uprianto bapaknya 1 gereja, 2 anak ABG yang SMA 1 gereja, nah, ibunya sama 2 anak perempuan SD 1 gereja. Bom Surabaya ini menandai fase baru terorisme di Indonesia. Saya kira dalam hal ini ada 3 hal yang patut menjadi perhatian kita semua terkait isu terorisme setelah terjadinya bom Surabaya. Yang pertama adalah terorisme keluarga. Bagaimana bisa satu keluarga ngebom bareng-bareng? Itu adalah peristiwa pengeboman keluarga pertama di Indonesia. Sebelumnya kita hanya mengenal teroris brotherhood, persaudaraan teroris. Di Indonesia misalnya Ali Gufron, Amrozi, Ali Imron gitu kan, dan metode-metode misalnya kinship ya. Kalau saya teroris, saya akan mengajak saudara, adik, kakak, paman dan sebagainya. Ada juga model-model perkawinan ya, pernikahan antara sesama teroris untuk menguatkan jaringan di antara mereka. Nah itu fenomena baru, jadi terorisme keluarga. Kemudian yang kedua juga bom Surabaya ini menjadi fenomena baru karena apa? Ada perluasan partisipasi, jadi widening participation of women in terrorism. Biasanya sebelum-sebelumnya di Indonesia paling ya perempuan di jaringan teroris itu hanya sebagai kurir, mata-mata gitu kan. Misalnya kalau Bapak Ibu ingat, Nurdin M. Top itu kan menikah dengan tetangga saya di Cilacap, dari sebelah saya itu di Binangun dengan Arina, bapaknya kebetulan jaringannya Nurdin M. Top.
Nah, Arina ini dia kan pakai cadar kemana-mana. Nah, dia ini karena pakai cadar, jadi apa namanya modusnya membantu Nurdin M. Top dalam penyembunyian. Nurdin M. Top itu juga kemana-mana pakai cadar. Jadi kalau keluar bareng Arina anaknya istrinya itu aman gitu kan. Nah, biasanya hanya aktivitas seperti itu untuk perempuan, tapi kemudian di dalam kasus bom Surabaya, Puji Kuswati dan 2 anaknya yang masih sangat kecil itu ikut ngebom, meledakan diri. Dan uniknya ada beberapa riset, terutama riset psikologi, bahwa perempuan kalau sudah terpapar ekstremisme dan radikalisme itu cenderung lebih militan dibanding laki-laki. Ini yang sudah terpapar ya. Ada contoh misalnya Bapak Ibu bisa baca di koran yang kasus di Sumatera Utara, di Brastagi ya. Pokoknya di Sumatera Utara, itu terorisnya, suaminya itu kan sudah ketangkap polisi. Karena di rumahnya di Sumatera Utara ada peledak dan sebagainya. Kemudian suaminya digiring sama polisi ke rumahnya di sana. Dan di dalam rumah itu ada istrinya sama anaknya. Suaminya atas perintah polisi meminta istrinya untuk menyerahkan diri. Dan apa yang terjadi? Istrinya tidak mau menyerahkan diri, dia meledakkan diri dalam rumah bersama anaknya. Itu adalah salah satu contoh bahwa perempuan ketika sudah terpapar ekstremisme dan radikalisme justru lebih militan. Mungkin itu juga yang terjadi kalau kita lihat di level yang lebih rendah, misalnya konservatisme dan sebagainya. Emak-emak kalau sudah ikut misalnya majelis taklim, kebetulan ustadznya agak konservatif atau radikal, lebih militan dibanding bapak-bapaknya misalnya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, fenomena baru dari bom terorisme itu adalah pelibatan anak-anak dan remaja. Ya terutama karena subordinasi orang tua, ya dipaksa lah secara quote and quote ya. Kalau bayangkan, kalau yang Firman dan Yusuf, anaknya Dita, itu kan usia 16 sama 14 tahun. Ya, itu ya mungkin sudah tahu dikit-dikit lah kenapa mereka ngebom, apa yang diperjuangkan dan sebagainya. Tapi 2 anak perempuan yang masih SD itu usianya 6 tahun dan 8 tahun. Ya katanya bilang menginjak 7 tahun dan 9 tahun. Pamela dan Fitria. Anak SD bayangkan ngebom gitu tahu apa gitu kan. Dari hasil beberapa riset ada narasi yang unik yang muncul dari Pamela dan Fitria, 2 anak SD yang diajak ngebom sama bapak ibunya. Narasinya apa? Katanya pengen masuk surga bareng mama papa. Pengen masuk surga bareng mama papa. Bayangkan the power of ideology gitu kan. Walaupun ideologi bisa level Latin, bisa konkret, bisa absurd dan sebagainya tergantung level masing-masing. Yang jelas dengan iming-iming masuk surga bareng mama papa, ya mungkin ada cokokan yang lain ya. Pamela dan Fitria ikut ngebom gereja bareng sama ibunya di Surabaya. Naudzubillah summa naudzubillah. Lanjut. Nah, saya mau update sedikit tentang terorisme selama pandemik ini. Selama pandemi itu kira-kira sebenarnya kalau di dalam kelompok terorisme itu ada 3 pandangan. Yang pertama bahwa pandemi ini adalah wabah gitu kan. Wabah sehingga tidak boleh keluar, tidak boleh nyerang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pandemi ini sebagai katakanlah ya tanda kiamat lah. Tanda kiamat, sehingga menurut kelompok ekstremis lebih baik mempersiapkan diri untuk kiamat. Nah kemudian yang ketiga ini adalah pandemi ini sebagai kesempatan emas untuk bangkit kembali, ISIS terutama bangkit kembali karena kan mereka habis kolab digempur pasukan sekutu sebelum COVID. Nah COVID ini sebagai kesempatan emas. Nah, di antara 3 pandangan itu, ISIS sentral di Irak dan Suriah itu menyerukan ke
jaringannya di seluruh dunia. Itu yang ketiga, bahwa pandemi ini adalah kesempatan emas untuk melakukan penyerangan, untuk propaganda, karena kan negara semua sibuk dengan COVID, masyarakat juga. Di Indonesia, sejak mulai COVID kan bulan Maret ya, kalau Cina kan Wuhan kan November ya. Bulan Maret 2020 itu nggak ada serangan. Nggak ada serangan. Hanya propaganda masif, karena semua tahu sejak COVID semua orang kan work from home, anak-anak bahkan sekolah pakai internet, sehingga pro ISIS di seluruh dunia menganggap itu saat yang tepat untuk online propaganda. Pasti akan efektif lah gitu kan. Belum ada serangan, sehingga waktu itu para pengkaji terorisme di Indonesia, oh ternyata teroris di Indonesia nggak manut gitu kan, nggak ikut apa perintah ISIS sentral. Tapi kemudian di bulan di akhir bulan Mei itu ada serangan di Dahak, Kalimantan Selatan. Pos polisi diserang, kalau tidak salah waktu itu ada satu polisi terluka, 3 meninggal dan sebagainya. Terus mobil polisi dibakar, dan di situ ditemukan ya simbol-simbol ISIS lah, seperti bendera hitam itu dan sebagainya. Ya, artinya apa? Artinya Saya interrupt sebentar, Mas Suratno, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, 2 menit ya. Nah, artinya di Indonesia kemudian juga ternyata ikut serang. Ya, tidak ikut yang pilihan pertama dan kedua. Lanjut, biar lebih cepat karena waktunya sudah habis. Lanjut saja. Lanjut. Nah, ini dia. Saya kira ada implikasi juga pandemik ini terhadap terorisme. Yang pertama adalah masif propaganda, jadi online offline. Karena semua work from home, anak-anak SD bahkan belajar lewat internet, artinya porsinya akan tambah banyak sekali dibanding sebelum COVID. Mohon anak-anak didampingi, jangan sampai mereka kemudian nanti mengakses secara tidak langsung situs-situs yang pro ISIS misalnya. Kemudian juga karena masih propaganda dan semua orang juga menggunakan internet, ada increasing online radicalization. Kita sangat khawatir bahwa akan muncul radikalisasi online, walaupun tentu saja levelnya levelnya tentu beda. Dari mulai yang konservatif sampai yang radikal sampai yang ekstremis. Ya, ini. Juga kita mengkhawatirkan implikasi pandemik itu adalah lone wolf. Lone wolf ini karena radikalisasi online, orang tidak perlu terkait dengan kelompok teroris untuk menyerang. Ada misalnya radikalisasi online anak SMA di Medan, kelas 3, Ivan Hasugian, bisa di-googling, itu ngebom dia, mencoba untuk ngebom gereja. Tidak jadi, tapi sempat membuat beberapa orang terluka termasuk Ivannya. Nah, itu adalah contoh lone wolf. Lone wolf, jadi nyerang sendiri, dia nggak punya kelompok, dan anak SMA karena suka main internet dia terradikalisasi secara online. Kemudian juga ada COVID as biological weapon. Jadi memang ada edaran dari pro ISIS di beberapa situsnya bahwa sekarang jihad lebih gampang, maksudnya jihad versi ISIS. Tidak perlu ngebom gitu kan, tapi laskar-laskar ISIS yang sudah tertukar COVID tinggal keluar dan tularkan aja ke musuh-musuh, let's say orang-orang kafir lah. Atau dalam konteks Indonesia termasuk misalnya polisi. Itu termasuk ancaman juga. Makanya kita nggak tahu nih, kalau orang yang bandel-bandel, jangan-jangan memang ekstremis juga, memang mereka mau niat nularin gitu kan. Ya semoga enggak lah. Kemudian yang selanjutnya juga teroris group reorganizing themselves. Kalau kita lihat setelah collapse, ISIS membangun jaringan baru lagi, dan sekarang Khalifah Al-Baghdadi kan sudah meninggal dulu. Sekarang Khalifah baru sudah sudah dibaiat, Abu Ibrahim Al-Hasemi Al-Quraisy. Artinya apa? Artinya ya mereka mencoba untuk bangkit lagi, walaupun kita melihat belum kelihatan lah, tapi sudah mencoba ke arah sana mereka, dan itu perlu diwaspadai. Kemudian juga saya kira implikasi pandemik pada terorisme itu adalah meningkatnya
pengaruh kelompok teroris dan individu teroris. Karena dari sisi kelompok terorisnya misalnya, selain mereka propaganda online secara masif, mereka juga mau menunjukkan bahwa dalam beberapa ya ada kampanye anti Covid juga. Oh, kita bisa mengcover men-tackle gitu kan, Covid gitu kan, secara Islami versi ISIS gitu kan. Ada juga modus-modus bantuan kemanusiaan. Sudah dicek PPATK di Solo katanya modusnya untuk bantuan Covid ternyata untuk kelompok ISIS untuk bangkit kembali, itu juga ada. Kemudian juga selain dari kelompok ISIS juga ada dari kemampuan pemerintah. Semakin pemerintah tidak mampu menangani Covid, semakin ada kesempatan kelompok-kelompok konservatif, radikal, ekstremis untuk menghantam gitu kan, bahwa memang ini azab, terus kalau dalam kelompok Hizbut Tahrir khilafah solusinya dan sebagainya, atau mungkin ISIS juga khilafah ISIS solusinya dan sebagainya. Next, terakhir ini Mbak. Next, ini radikalisasi bisa dibaca. Next, ini teori radikalisasi bisa dibaca sendiri nanti. Next. Nah, ini bisa dibaca lagi. Next. Ini deradikalisasinya. Jadi untuk yang sudah ini ada program juga untuk biar tobat. Next. Nah, ini beberapa contoh program deradikalisasi, tidak hanya debat agama tapi ya macam-macam. Termasuk kalau kata Profesor Salito Wiransartono, teroris-teroris itu suruh kalau misalnya dari Jawa disuruh dengerin wayang. Jadi kalau ada ekstremis teroris mulai seneng wayang wayang kulit di radio misalnya atau di TV, berarti udah mulai tobat dikit-dikit. Jadi nasionalisme, cinta budaya itu bisa memang menggerus potensi ekstremisme. Lanjut. Ya, ini adalah kontraradikalisasi untuk pencegahan, di mana salah satunya ya nasionalisme, agama cinta damai, kontra narasi, dan bagaimana mengaktifkan pemuda, karena kemiskinan juga bisa mengarah ke terorisme. Lanjut. Nah, terakhir juga saya kira kalau dalam konteks kontraradikalisasi, kreasi edukatif juga bisa, kreasi media, dan jangan dilupakan kreasi milenial. Karena yang potensi terpapar besar memang generasi milenial. Selain itu juga saya kira kreasi virtual melalui internet untuk pencegahan dan juga promosi nasionalisme menjadi sangat penting dan efektif. Saya kira begitu, nanti bisa dilanjut diskusi. Informasi detail yang belum disampaikan bisa dicek di PDF yang saya share, nanti bisa minta ke panitia. Terima kasih Bu Yanti dan Bu Jojo Puspa, mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suratno dengan penjelasan yang gamblang dan ya, kita simpulkan sedikit mungkin. Jadi menurunnya rasa nasionalisme ini yang disebabkan karena berbagai hal, baik itu ketidakpuasan di bidang kesejahteraan atau ekonomi, ataupun menurunnya rasa kepercayaan kepada pemerintah, itu bisa membuahkan atau membuat satu gerakan ekstremisme ataupun terorisme. Dan kondisi atau pandemi COVID pun bisa menjadi salah satu media atau memberikan satu peluang untuk tumbuhnya radikalisasi dan terorisme. Dan yang saya catat ini Mas, karena perempuan menjadi merupakan atau cenderung untuk memiliki lebih tendensi untuk atau high involvement level untuk menjadi seorang teroris dan ekstremis. Nah, ini banyak sekali teman-teman kita dari relawan yang hadir dari kalangan pemihak perempuan. Silahkan mengajukan pertanyaan. Baiklah, kita masuk ke seksi diskusi pertanyaan. Kita buka langsung. Di sini kita sudah mendapatkan pertanyaan yang banyak sekali. Kita terima dari panitia. Pertanyaan cukup banyak. Dari Belanda juga ada, Jerman. Untuk mempersingkat waktu. Baiklah, kita buka sesi pertama untuk 3 penanya.